Halo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih. Nah, di sini saya akan membahas mengenai eksperimen virtual pet. Nah, ini kan berupa simulasi ya. Jadi ini simulasi ini pet ini tuh dibuat sedemikian rupa untuk dapat menyesuaikan berbagai fenomena-fenomena fisika yang ada sehingga dapat dibuktikan gitu secara nyata gitu kan. Walaupun mungkin ini pembelajaran pet ini bisa juga kegiatannya offline ataupun online, apalagi di musim pandemi ataupun di musim sedang seperti ini gitu kan. Jadi ini sangat pas untuk digunakan. Lalu di sini kan sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih untuk bisa membuktikan jenis-jenis tumbukannya, fenomenanya seperti apa gitu kan. Dimulai dari jenis tumbukan elastik ataupun lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, terus tumbukan tidak elastik ataupun tidak lenting gitu kan. Nah, untuk lebih lanjutnya pasti akan dijelaskan oleh guru kalian gitu. Nah, di sini kita akan jadi untuk membuktikan hal itu dan juga keberlakuan mengenai dari jenis-jenis tumbukan itu, dimulai dari hukum kekekalan momentum linear, terus hukum energi kinetik, terus juga koefisien menentukan nilai koefisien restitusinya dari jenis-jenis tumbukan tadi. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mengatur-ngatur? Jadi kalian terserah saja. Di sini kan ada banyak nih checklist-checklistnya untuk pengetahuan buat mengetahui data-data apa saja sih yang diperlukan. Jadi kalian bisa menceklis semuanya, silahkan, itu hak kalian gitu kan. Jadi kalau kalian pengen semuanya ada boleh, tapi disarankan mana sih yang lebih penting untuk kita ketahui gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalkan ini vektor perlu ya boleh, kalau nggak juga karena dia sudah menyesuaikan dengan arah dengan kecepatannya tidak jadi masalah. Terus pusat massa, karena kan yang bergeraknya pusat massa ya. Kalau diagram momentum terserah, kalau mau lihat yang lebih itu juga boleh. Kinetik kita sangat perlu karena kan kita di sini membuktikan hukum kekayaan energi kinetik. Jadi melihat bagaimana sih sebelum dan sesudah tumbukan terjadi gitu kan, soft value, tapi kan kita ngelihat jadi nilainya gitu kan, nilai perubahan itunya karena dia termasuk vektor, karena kalau ini kan berupa nilai saja kita tidak perlu. Nah, lalu ini juga bisa digerakkan yang segitiga ini tuh. Kalau kita pengen membuktikan tidak elastik ya bisa tinggal 0%. Kalau pengen tengah-tengah atau lenting sebagian bisa di sini, bisa di sini, atau kita udah aja 50% lah biar pas gitu kan. Atau misalkan elastisitas di sini elastis 100%. Oke, atau pengen ada suara waktu ketika tumbukannya biar terdengar jelas waktu tumbukannya, boleh gitu. Nah, ini terus pengen data-datanya lebih lengkap lagi, ini cuma ada massa aja. Jadi bisa. Ini udah tahu kan fungsi-fungsi dari keempat yang ini sudah dijelaskan. Jadi di sini ada posisi, ada velocity, yang ini ya. Nah, ini nanti kedetek langsung. Jadi kita tentukan nih massanya berapa. Kalau kita memiliki massanya itu, misalkan massanya masih sama nih 1 kilo bendanya, tapi berbeda nih kecepatannya berapa, 5. Tapi di sininya karena supaya terjadi tumbukan, jadi kita ininya berlawanan arah ya. Misalkan jadi -3 misalkan ya, ini nilainya contohnya. Ini posisinya 1 meter, posisi 2-nya. Atau misalkan terlalu kelihatannya agak itu ya, yang terlalu besar lah, 1,5 misalkan ini. Nih, terlalu besar. 1,5 ini 1 misalkan. Ini arahnya berlawanan ya. Biar terjadi tumbukan. Nah, kita go kan nih. Lihat kan, ini energi kinetik kan, ini waktu elastisitas. Di sini. Terus go kan, yes, tuh terjadi tumbukan.
Jadi kalau kalian misalkan pengen tahu tumbukannya awalnya, saat tumbukan, kalian bisa mundurkan, atau misalnya terlalu kejauhan bisa ulangin lagi aja. Gitu. Tuh, gitu. Nah, gitu. Jadi kan ketemu datanya tuh. Nah, data saat sudah tumbukan. Gitu. Jadi data sudah tumbukan seperti ini ya. Itu jadi masih ini kan kalau elastisitas ya. Nah, bagaimana sih kalau dia kan kembali ke posisi awalnya masing-masing ya. Terus kalau misalkan fenomenanya penting sebagian, gimana nih? Penting sebagian. Kita kembali ke awal. Posisinya masih sama. Tapi nanti lihat ya energi kinetiknya. Jadi pembuktiannya bagaimana gitu kan. Terus kita nah tadi energi kinetiknya gimana, berubah atau enggak, atau masih tetap nilainya, atau gimana nih di sininya perubahannya gitu, momentum awal momentum akhirnya dari bawah 1 bawah 2 gitu kan. Apakah waktu dibutuhkan? Di sini tidak dibutuhkan ya untuk data yang ada pada tumbukan gitu ya. Jadi gitu. Nah lalu satu lagi, misalkan kalau elastisitas, ini biar tahu aja kalau waktu, pengen tahu waktunya saat tumbukan atau sebelum tumbukannya boleh. Misalkan kalau kalian nanti mencari impulsnya, pengen cari impulsnya kan, waktu di sini dibutuhkan buat nyari impulsnya gitu kan, boleh. Tapi di sini lebih terkhususnya karena mengenai impuls momentum sudah ya. Kalau di sini lebih ke hukum kekeralan momentum dan hukum kekeralan energetik dan koefisien nilai koefisien restitusinya gitu kan. Kalau ini gimana? Kembali ulangi tuh kan bagaimana terjadinya. Jadi itu harus dijelaskan gitu ya, setiap fenomena jenis-jenis tumbukannya gimana sih keberlakuan dari tadi yang disebutkan gitu ya, hukum kekeralan momentum linear, terus hukum kekeralan energetik, terus juga syarat-syarat keberlakuannya seperti apa gitu ya, dan juga koefisien nilai restitusinya gitu kan. Kebanyakan kan kita taunya hanya secara teori saja ataupun itu. Nah, kita ingin membuktikan benar atau tidaknya bisa dibuktikan dengan menggunakan PET ini gitu ya, collision lab ini. Jadi ini dikhususkan untuk memang menceritakan atau menjelaskan secara simulasinya gitu ya, bukan hanya berupa teori semata ataupun berupa konsep semata atau prinsip semata, tetapi ataupun rumusan semata, tetapi dijelaskan secara nyata walaupun berupa teknologi yang simulasi berbasis virtual seperti ini, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini gitu ya. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan ini bisa dikembangkan bersama guru kalian masing-masing. Thank you.